Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Yunita Larvianti, SARS MARS, dosen tetap Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Dwi Jendra. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam rangka mengikuti kegiatan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan sekaligus memperlihatkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang pengajaran saya atau bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Arsitektur Lingkungan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah KKA 1104311 berbobot 3 SKS dan ditujukan bagi mahasiswa arsitektur semester 4. Pada mata kuliah ini, perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang dimana terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali pertemuan yang masing-masing 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah Arsitektur Lingkungan membahas tentang hubungan antar timbal balik antara manusia, bangunan, tapak, iklim, ekosistem, teknologi, serta nilai sosial dan budaya dalam pembentukan lingkungan binaan yang adaptif dan berkelanjutan. Mahasiswa juga mempelajari prinsip dari ekologi dan daya dukung lingkungan, bioklimatik, dan bangunan hijau. Tidak hanya itu, pembelajaran ini juga saya fokuskan tentang alam Bali, manusia Bali, kebudayaan Bali, Trihita Karana, dan sistem Subak sebagai sumber pengetahuan serta pengambilan keputusan desain nantinya. Nah, pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan menghasilkan sebuah laporan analisis bangunan maupun kawasan yang berdasarkan observasi lingkungan. Kemudian akan dikembangkan menjadi sebuah rekomendasi desain, nah di mana nanti hasilnya itu akan dipresentasikan dan kemudian luaran terbaik akan dijadikan sebuah artikel atau publikasi melalui proses seleksi dan didampingi oleh dosen pengampu. Metode evaluasi dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah evaluasi formatif dan metode evaluasi sumatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mahasiswa memiliki kesadaran terhadap keragaman budaya, lingkungan, dan kearifan lokal. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dasar arsitektur dan perancangan. Kemudian CPL 3, mahasiswa mampu menguasai teori perilaku manusia dan metode perancangan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam arsitektur. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun dan menentukan alternatif desain. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 6, ada 6. Yang pertama, CPMK 1, menjelaskan prinsip ekologi dan etika lingkungan. Kemudian CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis hubungan manusia, bangunan, dan juga budaya. Kemudian ada CPMK 3, mahasiswa dapat membandingkan konsep arsitektur hijau, dan bioklimatik. Kemudian CPMK keempat, mahasiswa dapat menganalisis strategi energi, air, dan lain-lainnya. Kemudian CPMK kelima, mahasiswa dapat menerapkan konteks dan kearifan lokal Bali. Kemudian yang keenam, sudah tentunya hasilnya mahasiswa dapat melakukan dan menyusun rekomendasi desain dan mempresentasikannya di depan kelas. Secara keseluruhan, mata kuliah ini mendukung CPMK 1 sampai dengan 6. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pertemuan ke-12, yaitu tentang Subak sebagai sistem ekologis berfokus pada CPMK 5 dan CPMK 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pembelajaran ini menggunakan studi kasus di kawasan wisata terase ring Ceking di Tegalalang Gianyar. Kenapa kawasan ini digunakan sebagai studi kasus? Karena kawasan ini memperlihatkan hubungan yang kuat antara alam, manusia, kehidupan masyarakat, lahan pertanian, kelembagaan peran desa dan pariwisata serta perkembangan pemanfaatan ruang yang sudah berkembang pada kawasan tersebut. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan Subak sebagai sistem sosial ekologis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak dari pembangunan dan aktivitas pada kawasan Subak di Tegalalang.
Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi desain atau alternatif solusi rancangan. Nah, sebagai luaran pembelajaran, mahasiswa akan menyusun sebuah matriks yang mengidentifikasi masalahnya seperti apa, aktornya siapa, dampaknya apa pada kawasan tersebut, serta memberikan hasil akhirnya sebuah rekomendasi desain, dan di mana interaksi pembelajaran dilakukan melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, kemudian diskusi berpasangan, dan juga presentasi singkat pada akhir. Nah, proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode atau pendekatan DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menyampaikan konsep dasar dengan bantuan visual, data, dan juga studi kasus kawasan ceking. Nah, pada tahap interaction, mahasiswa akan mengamati, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan hasil akhirnya menyampaikan hasil rancangan analisis berdasarkan kelompok. Nah, pada tahap assessment, pemahaman mahasiswa tersebut akan dinilai melalui pertanyaan awalnya, matriks analisis kelompoknya, presentasi singkat, dan exit ticket. Nah, metode utama yang digunakan pada perkuliahan ini adalah case-based learning, think peer share, diskusi kelompok, dan juga project based learning. Untuk penilaian terdiri dari proses seperti sikap, kehadiran, partisipasi, dan tugas kelompok kecil dengan jumlah bobot sebesar 40%, serta UTS, UAS, dan final project dengan jumlah bobot sebesar 60%. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah ini. Oke, selamat malam semuanya. Kabarnya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 1 orang. Siapa? Saputra. Oke, pada perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan dari perkuliahan sebelumnya, pertemuan ke-11 sebelumnya, itu tentang hubungan Trihita Karana, manusia, alam, dan juga budaya. Nah, sekarang kita melanjutkan dari pertemuan 11 tersebut terkait dari studi kasusnya, yang dimana di sini materi ke-12 itu tentang Subak sebagai sistem sosial ekologis. Nah, dimana di sini akan lebih banyak kita menggunakan studi kasus atau kita membahas satu studi kasus lebih lanjutnya. Nah, sebelum kita mulai ke materi utama, saya ingin kalian melihat gambar visual yang saya sediakan di depan, ada 4. Nah, kalian coba identifikasi unsur apa yang tergandung di dalam gambar kawasan Subak tersebut. Ada yang bisa jawab? Ya? Fasilitas wisata. Oke, benar. Fasilitas wisata. Terus? Aktivitas pertanian. Oke, aktivitas si petani, ada manusianya. Terus? Saluran irigasi. Oke, sistem irigasi, saluran di Subaknya. Terus ada lagi? Oke. Panorama terasering. Betul, ada panorama teraseringnya. Nah, itu unsur-unsur yang sudah dapat kalian lihat pada gambar penyajian di depan. Jadi, Subak itu bukan hanya sekedar sistem irigasi, tetapi dia merupakan sistem ruang hidup yang dimana memiliki unsur-unsur yang kalian sudah sebutkan tadi, ada lahan, ada aktivitas petani, ada fasilitas bangunan pariwisata, dan juga ada si sistem irigasinya itu sendiri. Nah, sekarang kalian lihat pertanyaan di depan. Ada pertanyaan, ketika sebagian lahan sawah berubah menjadi bangunan atau fasilitas wisata, menurut kalian apa yang sebenarnya berubah atau hilang? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Saya, Bu. Oke, Willia. Berkurangnya lahan pertanian sehingga berpengaruh pada visual kawasan. Betul, tepat. Jadi berkurangnya lahan pertanian itu dapat mempengaruhi dari sistem irigasi, kemudian berkurangnya akibat bangunan fasilitas wisata itu, jadi karakter lanskapnya itu ikut berubah. Jadi satu elemen berubah, elemen unsur-unsur yang lain itu akan ikut berdampak atau berubah.
Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang utama. Jadi Subak sebagai sistem sosial ekologis, di mana sudah saya sebutkan tadi, Subak bukan hanya sekedar sistem irigasi, tapi dia merupakan ruang hidup yang mana di dalamnya banyak ada sistem komponennya, seperti menghubungkan unsur alam, kemudian sosial, budaya, dan juga ada bangunannya atau ruangnya. Nah, di mana ada elemen yang pertama, ada unsur air, sumber kita sebagai irigasi dari lahan pertanian petaninya, ada lahan, ada manusia, kemudian ada aturannya juga, ada awik-awik yang mengikat, ada budaya, dan juga ada bangunannya. Nah, bangunan ini dapat disebut sebagai infrastruktur yang mendukung, bisa juga menjadi infrastruktur yang mengganggu gitu. Jadi seperti kata Wilya tadi, kalau misalnya air berdampak, jadi sistem irigasi itu akan menyempit, otomatis aktivitas dari petani itu akan terganggu gitu misalnya. Oke, yang selanjutnya, lanjut lagi dari pernyataan saya sebelumnya. Apabila bangunan mempersempit saluran irigasi, dampak apa sih yang mungkin akan terjadi? Ada yang bisa jawab lagi? Saya. Oke, Warta boleh? Jadi kalau misalnya sebuah bangunan itu mempersempit saluran irigasi, itu air yang sampai ke sawah itu akan berkurang. Jadi pembagian air ke hilir itu tidak merata. Nah, itu juga bisa mengakibatkan konflik antara para petani tersebut. Jadi, betul. Itu bisa jadi salah satu jawaban yang tepat. Jadi jika suatu lahan itu saluran irigasinya dipersempit akibat dari pertumbuhan fasilitas atau wisata ditambahkan bangunannya, itu akan mempengaruhi saluran air irigasinya. Jadi fasilitas yang baru dibuat pada lahan itu selain akan menghilangkan atau merusak karakter dari lanskap, dia itu akan berdampak pada aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sistem Subak ini, dia tidak hanya kita memikirkan fisik atau objek bangunannya, melainkan kita harus memikirkan dampaknya, baik itu dia memiliki dampak sosial, petaninya terganggu, dampak budayanya juga terganggu, dan ekonominya juga terganggu gitu. Jadi dia itu memiliki makna berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian materi yang kedua terkait dari Trihita Karana. Sebelumnya kita sudah mempelajarinya di pertemuan ke-11. Ada yang terdiri dari 3, Parayangan, Pawongan, dan juga Palemahan. Parayangan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan itu hubungan kita dengan sesama manusia. Sedangkan Palemahan itu hubungan kita dengan alam. Nah, itu sudah kita pahami. Jadi sebuah rancangan yang menarik tetapi menyulitkan petani itu belum tentu dapat dikatakan baik. Sedangkan kalau bangunan fisik yang kita buat pada kawasan tersebut itu merusak, berarti itu belum bisa disebut sebagai bangunan yang keberlanjutan atau sustainable. Sekarang saya akan memberikan sebuah latihan quiz jawab cepat. Yang pertama kasusnya, sampah dari aktivitas wisata masuk ke saluran irigasi. Nah, dari Trihita Karana itu yang mana dia dominan? Palemahan, Bu. Oke, betul. Yang kedua, jalur wisata menghalangi petani mengangkut hasil panen. Dia termasuk ke? Pawongan. Oke, betul. Kita lanjut lagi. Nah, ini saya dari kawasan Ceking ini, saya membuat sebuah penelitian dan saya publikasikan pada jurnal arsitektur di Warmadewa. Nah, di mana ini berkaitan dari peran kelembagaan pada kawasan objek wisata ini. Nah, dengan judul efektivitas peran desa adat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan wisata Ceking. Nah, metode yang saya gunakan itu saya lebih ke deskriptif kualitatif, itu saya dengan observasi langsung dan wawancara kepada pihak-pihak desa. Nah, ternyata di sana itu hasil temuannya bahwa peran desa itu, kelembagaan itu sangat berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya.
Namun kelemahannya itu adalah belum adanya awik-awik atau aturan lokal yang mengatur tentang cara menganalisis bangunan mana sih yang baik untuk dibuat dan yang buruk karena mengganggu, jadi tidak boleh untuk dibuat kayak gitu, dirancang gitulah. Nah, kaitan yang barusan saya udah bilang. Sekarang kita masuk ke aktivitas think, pair, and share. Jadi pertanyaannya, apakah pembangunan fasilitas di kawasan tersebut atau sawah selalu harus ditolak? Saya kasih waktu berpikir sebentar. Apakah pembangunan fasilitas wisata di suatu kawasan subak, baik itu di Jatiluwe, di Tegalalang, dan lain-lainnya itu selalu harus ditolak? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, Ramadhani boleh? Pembangunan tidak selalu harus ditolak, tetapi perlu dibatasi dan dirancang agar tidak merusak sistem saluran air, akses petani, dan fungsi sawah. Jawaban yang sangat tepat. Jadi kita sebagai perancang arsitektur itu kita tidak hanya memikirkan dari nilai estetikanya aja. Kita harus juga memikirkan fungsinya, strukturnya, di mana hal-hal ini seperti dari teori Vitruvius itu kita harus membuat suatu rancangan yang berkelanjutan. Jadi apakah bangunan tersebut bisa berkelanjutan atau malahan merusak, itu yang harus kita pikirkan. Kadang kan kita sebagai arsitektur hanya memikirkan visualnya saja gitu. Nah, sekarang masuk kita ke diskusi kelompok kecil. Silakan satu kelompok berdua. Itu ada 3 studi kasus. Kalian pilih salah satu. Kalian tentukan penyebabnya apa, aktornya siapa, dampaknya seperti apa, dan rekomendasi desain seperti apa yang akan kalian berikan. Saya berikan waktu 1 menit. Silakan buat tabel yang sederhana aja, nanti kita dipresentasikan secara langsung saja. Kayak tabel. Ada yang udah selesai atau masih perlu waktu untuk berpikir, mengerjakan? Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan ayo satu kelompok maju, diwakilin aja satu orang. Boleh, ayo silakan Ika. Presentasikan secara cepat ya, ringkas saja, tidak perlu bertele-tele. Baik, selamat malam Bu dosen dan teman-teman mahasiswa. Malam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Nino terkait dengan analisa masalah yang tadi kita lihat di gambar itu. Di sini kami mengangkat suatu masalah, yaitu jalur pengunjung yang memotong akses kerja petani. Nah, berdasarkan analisa kami, penyebabnya itu yang pertama karena kurangnya analisa terhadap aktivitas saat tahap perencanaan, mungkin oleh konsultan perencana atau lembaga-lembaga terkait. Lalu yang kedua karena terjadinya kesalahpahaman akibat kurangnya penanda arah
sign itu di jalan-jalan di sawah itu, terutama penanda-penanda khusus bagi pengunjung dan petaninya. Yang ketiga, karena letak jalur pengunjung yang memang disengaja aja pas desain sehingga mengganggu aktivitas petani. Nah, aktor-aktor yang terlibat di sini ada desa adat selaku pengelola, desa dinas, konsultan perencana, pelaku usaha, pengunjung, bahkan pemerintah selaku pembuat regulasi. Nah, dampak yang ditimbulkan itu pertama, efektivitas pertanian akan terganggu, lalu kenyamanan pengunjung juga akan terganggu, serta bisa mengakibatkan perselisihan antar sivitas, tadi sudah disinggung juga. Nah, dari masalah penyebab, aktor, dan dampak itu kami merekomendasikan untuk yang pertama pemisahan jalur pengunjung dan petani, sehingga ada 2 jalur mungkin atau lebih, 16 jalur terpisah. Lalu ada pemasangan arah atau pemasangan tanda jalur khusus, dan yang terakhir membuat regulasi terkait dengan master plan, terutama untuk bangunan wisata yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak, boleh lagi balik ke tempatnya. Nah, saya akan memberikan 3 catatan dari Ika tadi. Yang pertama, jalur perlu mengikuti batas lahan agar tidak memecah bidang. Yang kedua, konstruksi harus ringan dan mudah dirawat. Yang ketiga, penentuan jalur disepakati bersama oleh lembaga-lembaga peran-peran desa di sana. Nah, jadi strategi desain itu kesimpulannya tidak hanya berbentuk fisik, tapi harus ada manajemen pengelolaannya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini exit tiket yang akan kalian kumpulkan sebentar. Saya kirim soalnya, akan dikumpulkan setelah perkuliahan. Kemudian ini adalah hasil akhir dari perkuliahan hari ini. Jadi saya rangkum pembelajarannya. Yang pertama, Subak bukan hanya saluran irigasi, tetapi sistem sosial ekologis. Kedua, perubahan ruang menimbulkan dampak baik itu ekologis, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Nah, yang ketiga itu dari tadi Trihita Karya itu merupakan filosofi panduan kita dalam merancang sebuah arsitektur gitu. Jadi kita harus menerapkan konteks Bali karena kita mengingat kita sebagai orang Bali gitu. Terus yang keempat, nah dari rekomendasi yang diberikan itu kita harus selalu berbasis data, kebutuhan pengguna, air, budaya, dan aktor siapa yang akan terlibat. Ini tugas lanjutannya akan dikumpulkan, kita diskusikan minggu depan. Untuk formatnya nanti akan saya kirim di grup, kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian buat kelompok atau kalian pilih kelompok yang pakai kelompok yang tadi boleh. Nah, sekian dari materi kita hari ini pertemuan ke-12. Apa ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan mata kuliah hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi di pertemuan kuliah selanjutnya. Terima kasih. Baik. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran arsitektur tidak hanya terlihat dari kemampuan mahasiswa menghadirkan desain yang menarik atau unik, namun keberhasilan mahasiswa dapat terlihat dari mahasiswa dapat menyusun dan paham siapa pengguna ruang, kemudian dampak apa yang ditimbulkan dari bangunan yang dirancang, sistem apa yang harus dijaga, dan nilai apa yang harus dipertahankan. Melalui pembelajaran studi kasus, penelitian, kemudian konteks lokal Bali, kearifan Bali, saya ingin mendampingi mahasiswa saya agar menjadi calon arsitek yang dapat berpikir kritis, kemudian sehingga nanti mahasiswa tersebut dapat menghadirkan rancangan desain atau rekomendasi desain yang tidak hanya yang tidak hanya dapat bermanfaat bagi manusia, kita sebagai penggunanya, namun juga dapat bermanfaat bagi lingkungan agar lebih sustainability atau keberlanjutan. Nah, demikian video pembelajaran ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.